Jumpa lagi di hari ini. Selamat berjumpa di dunia elektronik ya, melalui Facebook atau YouTube dan sebagainya. Puji kepada Tuhan. Artinya saudara, kalau Anda bisa mendengar, menyimak, ya kita masih diberikan kesempatan hidup. Muliakanlah Tuhan dengan hidup Anda, dengan hidup saya. Ucapkanlah syukur, berterima kasihlah atas hari ini. Dan kembali saudara, kalau Anda orang Kristen seperti saya hanya mau mengingatkan Anda yang mau diingatkan. Anda dan saya tidak bisa hidup sebagai orang Kristen sesuai dengan yang Tuhan Yesus Kristus telah ajarkan, tanpa saya dan Anda mengundang dan meminta Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan saya dan Tuhan Anda di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Dengan kasih-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, kita memerlukan itu semua. Ya, buktikan sendiri saudara ya, meskipun saya dan Anda masih terus meminta berkali-kali dalam sehari, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, ya daging ini akan melakukan perlawanan dan demi perlawanan, yang mana saudara, kalau Anda disiplin, daging itu pada akhirnya akan nyerah ya. Tapi Anda harus mau mendisiplin diri ya, untuk hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, tidak di dalam daging Anda ya, tidak di dalam keangkuhan Anda, tidak dalam kesombongan Anda. Kolose pasal yang kedua, saya mau membaca mulai dengan ayat 16, melanjutkan apa yang saya sudah baca sebelumnya. Saya mau baca dulu di ayat 15 yang sudah saya baca dulu, yang berbunyi demikian: Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini agak susah dimengerti saudara. Sebetulnya apa yang terjadi di atas kayu salib itu ketika Yesus diolok-olok, dianiaya, waktu disalibkan, itu sebetulnya yang kalah itu adalah pemerintah-pemerintah dunia, penguasa-penguasa dunia yang mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Karena apa? Ya, dengan pengorbanan Yesus melalui kematian dan pada akhirnya kebangkitannya, segala pekerjaan iblis telah digagalkan, telah dikalahkan. Bahkan lebih daripada itu, kematian telah dibunuh oleh Yesus ya. Kalau Anda mengerti apa yang saya katakan, puji Tuhan. Kalau belum mengerti, mudah-mudahan ketika Anda nanti bertumbuh membaca Alkitab mengerti. Ya, sehingga di sini oleh Paulus dikatakan Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Di atas kayu salib itu kita telah diberi kemenangan oleh Allah di dalam Kristus Yesus ya. Itu indah sekali kalau Anda bisa mengerti, bahkan telah menerimanya. Sehingga saudara, Anda sendiri tidak perlu berusaha untuk memenangkan diri supaya bisa diterima oleh Allah. Dan tidak mungkin Anda bisa ya, karena kembali Anda sendiri sudah dicacati dosa. Seperti kalau Anda mau pergi ke mall besar kan, di situ kan barangnya sudah disortir, yang nomor 1, nomor 2 sudah dibuang ke toko lain, lebih-lebih nomor 3 ya. Saya dan Anda itu sudah istilahnya tidak lagi sempurna. Jadi tidak mungkin bisa masuk di mall-mall besar seperti itu yang sempurna. Saya dan Anda tidak bisa menyempurnakan diri kita. Karena apa? Kita sendiri telah membuktikan kita mencacati diri kita dengan dosa tiap hari. Besok pun kalau Anda masih hidup, lihat, buktikan ya. Dan Anda tahu dosa itu membawa penghukuman. Penghukumannya adalah maut. Maut itu sendiri yang membuat manusia pada akhirnya mati. Itu sudah terbukti. Maukah Anda menerima kenyataan tersebut, atau Anda masih menolak kenyataan tersebut? Mudah-mudahan Anda tidak terlambat ya menyadari bahwa dosa Anda telah membunuh Anda.
Tetapi Yesus yang dibunuh itu telah memberikan kesempatan bagi Anda untuk memperoleh kehidupan baru, kelahiran baru, hidup kekal. Itu semua hanya anugerah. Itu semua hanya cinta Allah, saudara, ya, yang Anda bisa terima melalui iman Anda kepada Yesus Kristus. Karena itu, ya, ayat 16. Karena itu, Anda, saya ini yang sudah jadi Kristen, yang telah diberikan kemenangan Allah oleh Yesus Kristus. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus, ya. Semuanya, saudara, sudah dan masih akan dipenuhi di dalam Kristus dan oleh Kristus, ya. Itu sangat indah sekali. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, ya, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, saya baca ulang, Anda baca sendiri di ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu yang sudah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus melalui imanmu itu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Anda beribadah kepada malaikat, tidak peduli Protestan, Katolik, Pentakosta, kalau Anda percaya kepada Yesus, tapi kalau Anda masih beribadah kepada malaikat, ya disinilah, saudara, sebetulnya kesalahan orang yang tidak mau diajar oleh Alkitab, ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Wah, aku menerima penglihatan ini. Itu anehnya, saudara, orang yang mengatakan menerima penglihatan, bertemu dengan Yesus dan sebagainya, rata-rata hidupnya ya tidak tambah menyerupai Yesus, ya. Itu aneh. Itu kayak orang yang kurang beres gitu, ya. Orang yang ditemui Yesus akan menunjukkan satu pertobatan dan progres, pertobatan yang terus bertumbuh, ya. Sedangkan ia tidak berpegang teguh pada kepala. Siapa, saudara, kepala itu sendiri? Kalau Anda sudah mengikuti pembacaan, ya Yesus, ya. Yesus adalah kepala dari tubuh yang mana adalah jemaat Tuhan, ya. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi, ya. Ayat 20, apabila saya, Anda, orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang telah ngaku percaya pada Yesus, telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia melalui pemimpin rohani kita yang mengatakan, oh, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Supaya apa? Supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya lebih berkenan dengan Tuhan. Kamu harus bersiarah, kamu harus mengeluarkan uang sebanyak ini. Supaya apa? Hidupmu lebih berkenan kepada Tuhan. Benarkah, saudara? Ya, disinilah, saudara, Anda ketemu kebohongan oleh pemimpin-pemimpin rohani Anda yang seperti itu. Kalau Anda mau lebih berkenan kepada Tuhan, ya cintai Tuhan. Cinta Anda kepada Tuhan itu yang akan benar-benar murni diterima oleh Tuhan, ya, yang tidak ada embel-embelnya yang lain. Cinta Anda kepada Tuhan akan memotivasi Anda dan saya untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, dengan lebih
mentaati firman-Nya. Kembali saudara, dasarnya itu sangat sederhana. Seperti yang Tuhan katakan, kalau kamu mencintaimu, ya kamu akan melakukan segala perintahku, ya. Tetapi itu dimanipulir oleh banyak pemimpin agama, pemimpin rohani, yang memang daging kita jadi senang juga. Wah, saya kalau bisa mengorbankan uang yang banyak, saya bisa ke sana, saya bisa ke sini. Daging kita seolah-olah saudara, ya, lebih dipuaskan. Wah, hidup saya lebih berkenan kepada Allah. Itu semua sebetulnya adalah kebohongan. Ya, kalau Anda mau diajar oleh firman Allah, itu semua sebetulnya adalah kebohongan yang ditawarkan oleh iblis melalui para pemimpin rohani yang demikian, ya. Itu semua tidak akan membuat Anda lebih berkenan kepada Tuhan. Yang membuat Anda dan saya lebih berkenan kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ya kalau cinta kita kepada Tuhan yang murni, yang berasal dari cinta Allah yang murni itu, yang telah terlebih dahulu mencintai kita, mendorong kita lebih mentaati Tuhan, ya disitulah saudara pertumbuhan akan terjadi, yang banyak masih belum dimengerti oleh orang Kristen yang ngaku percaya kepada Yesus, ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, betul tidak saudara? Peraturan-peraturan yang dibuat pemimpin rohani Anda itu seolah-olah penuh hikmat. Ayat 23 itu Anda baca sendiri. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, ya, ibadah buatan manusia, itu bukan dari Allah loh, ya. Bukan. Itu dari pemimpin rohani Anda. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, itu semua sebetulnya untuk memuaskan daging kita, ya. Tidak perlu orang menyiksa diri, ya, di hari kematian Yesus nanti di Jumat Agung dengan memakukan dirinya. Tidak perlu saudara. Tidak perlu. Kalau Anda diberi kesehatan, gunakanlah hidup Anda untuk memberitakan siapa Yesus bagi yang lain, ya. Jangan menyiksa diri sehingga Anda justru tidak bisa melakukan hal yang lebih berguna bagi Tuhan. Tapi pelihara hidup Anda dengan kesehatan yang lebih, dengan hal-hal yang lebih positif. Untuk apa? Ya, memberitakan siapa Yesus Anda, supaya mereka juga boleh melihat, terutama keluarga kita. Kembali saudara, ya, keluarga kita. Iblis itu bekerja dengan luar biasa di dalam kekristenan untuk memisahkan keluarga orang Kristen yang satu dengan yang lain. Banyak orang Kristen juga yang masih belum mau diingatkan untuk bertobat dan berdamai dengan keluarganya sendiri, dengan saudaranya sendiri. Keluarga Kristen yang saya omongkan, ya, yang masih digunakan sebagai batu sandungan dan mau, ya, dikerjai oleh si iblis, ya. Jadi hati-hati saudara, ya. Biarlah melalui keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang kita kenal, mereka boleh melihat satu kesaksian hidup yang memang bertumbuh dari apa? Dari cinta kita kepada Tuhan, yang mana karena Tuhan telah lebih dulu mencintai saya dan Anda. Saya mau bacakan dari Yohanes pasal 32 sampai 36. Yohanes pasal 8. Mana Yohanes 8? (32, 31). Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya. Demikian juga kalau saya dan Anda, kalau tetap di dalam firman Tuhan Yesus Kristus, tidak mengikuti pemimpin rohani kita yang kacau, ya, yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan sebetulnya untuk menipu daging kita, untuk memuaskan daging kita. Hati-hati saudara, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saya dan Anda bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus,
bertumbuh dalam firman Tuhan Yesus Kristus, kita akan tahu kebenaran yang lebih jelas, dan kebenaran tersebut akan memerdekakan saya dan Anda, karena kita sudah dimerdekakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hati-hati, ya. Oleh karena itu, jangan lagi Anda mau ditawan oleh rupa-rupa pengajaran dunia yang seolah-olah mengambil rupa-rupa pengajaran rohani, terutama di dalam kekristenan, untuk memuaskan daging kita, ya, untuk menyenangkan hati kita yang sebetulnya tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Jawab mereka, jawab orang-orang Yahudi, ya, yang percaya kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, disinilah saudara, banyak yang secara jujur juga sebetulnya tidak mengerti, ya. Mereka itu sebetulnya diperdaya oleh peraturan-peraturan di dalam agama Yahudi, juga mungkin di dalam kekristenan Anda, untuk diajar untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, yang sebetulnya justru itu menjadi beban, yang mana beban itu seharusnya tidak perlu Anda pikul dan tidak ada gunanya. Karena apa? Itu adalah pekerjaan dari pemimpin rohani Anda, terutama dari awalnya yang menciptakan untuk mengikat manusia sendiri, yang mana dagingnya masih suka dipermainkan, ya, merasa puas, yang merasa berarti, merasa berharga, merasa lebih dekat dengan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Itu semua sebetulnya adalah apa? Adalah beban, ya, yang dibohongkan kepada kita. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus sudah memerdekakan saya dan Anda, ya, dengan kematian dan kebangkitannya, kita benar-benar adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Hidup tidak lagi untuk melayani dosa, tidak melayani iblis, tetapi untuk mencintai Tuhan. Dan dalam cinta kita kepada Tuhan, kita akan bertumbuh melayani Tuhan. Itu saudara satu proses yang tidak akan bisa dipungkiri, yang nantinya akan kita nikmati sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan memberkati.